Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada koneksi antar materi modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Zaifa Barara SPDI dari SD Negeri Isbusur, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Medan Meriah, Provinsi Aceh. Dalam kegiatan ini, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Muhammad Yasir SPD MM dan pengajar praktik oleh Ibu Lisa Wahyuni SPD. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran tersebut. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketiga, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru juga harus menanamkan 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang keempat, profil belajar murid. Pada kesiapan belajar, di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun profil belajar murid ini meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan baca murid. Berikut ini adalah beberapa strategi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini artinya apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid, mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses di sini yang akan kita lakukan yaitu menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individu untuk murid, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Adapun pada diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari atau sesuatu yang ada wujudnya.
Apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Adapun koneksi modul dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1 adalah modul 1.1 dan modul 2.1. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan harus menghamba pada murid dengan pembelajaran yang senantiasa melayani kebutuhan murid. Sebagai individu, setiap murid itu unik dan tentu saja kebutuhannya berbeda. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2 dan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Modul 1.4 dan modul 2.1. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, maka harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.